Guys, udah pada buka puasa belum sih? Gengs, udah pada buka puasa belum sih? Aku boleh makan nggak sih? Udah pada buka puasa belum sih? Coba time. Kayaknya udah malam kan ya? Udah jam 8 nih. Time. Udah buka, oke ya. Aku makan ya. Udah dong. Oke, aku jadi boleh review ya. 18 tahun ke atas. Aku kasih waktu kalian untuk clear anak-anak kalian segala macam. Aku lagi apa? Lagi mute, lagi mau apa? Mau review sambil makan. Makan ayam bakar. Enggak di rumah, enggak, lagi di hotel. Kalau di Indonesia libur dulu ya, melontong ya. Bukannya melontong, mah jualan ketupat em. Itu katanya udah set belum? Udah mulai sih, tapi tunggu setahun lah. Anak-anak karungin dulu ya, anak-anak karungin dulu ya sayang. Ini 18 tahun ke atas em. Cus, sambil aku makan dulu. Ini dipin kok hilang. Pakai headset. Aku baru kemarin tuh datang dari Korea. Pulang-pulang capek banget guys. Istirahat di rumah 2 hari. Terus hari keduanya aku nyampe hari apa sih? Hari Minggu deh. Hari Minggu nyampe, tidur. Hari Senin tidur lagi. Hari Selasa baru kerja. Capitol Hill menunggu. Anakku lagi sama bapaknya. Jadi aman ya. Aku kurang 18 tahun sehari bisa ya. Sebenarnya 17 tahun ke atas sih. Kalau di sini 18 tahun ke atas. Kalau di Amerika 18 tahun ke atas. Ya pasti ada juga sih bocil-bocil yang nonton sih. Bocil-bocil yang ngondek-ngondek, yang hemong-hemong. Pasti ada yang nonton aku. Ayam bakar masak sendiri enggak? Dari supermarket. Aku di mana? Aku lagi di California, sayang. Lagi jualan lontong. Save life-nya ya, oke. Jadi guys, cowok yang aku belum review itu ya 2 orang ya kalau nggak salah. Well, 3 sih. 3. Jadi waktu aku ke Korea itu kan aku di Myeongdong ya guys. Aku punya dapat 1 temong yang kemarin di Grand Hyatt. Grand Hyatt kan ya? Ya Grand Hyatt. Itu nggak diapa-apain guys. Cuman gue mijitin dia doang. Mijitin dia. Terus dia bayar nyewa taksi, dibayar $500 lebih. Ya. Aku cuma coliin dia terus pulang. Banyak sih yang nawar di Korea gitu ya, mau have fun, terus ada yang bayar segala macam, cuman duitnya nggak cucu. Jadi aku daripada nurunin harga, aku mending istirahat aja sama apa, have fun gitu loh. Kemarin itu aku have fun. Aku di Korea 4 hari cuma ketemu 2 laki. Karena hari pertama datang udah malam kan, tapi udah malam-malam juga gue out call kan, langsung sana. Hari kedua sama si opa,
Hari kedua sama si Opa umurnya itu 36. Masih ada nggak ya? Ya masih ada gue nih. Gue kasih lihat aja lah, udah nggak bayar juga anjir. Tadinya dia mau bayar. Nih, gue kasih lihat aja sama muka-mukanya, gue kasih lihat. Masih ada nggak sih mukanya? Gue screenshot kalau nggak salah deh. Mana ya si Opa ya? Si Opa malah nggak ada mukanya loh. Kok fotonya nggak ada ya si Opa ya? Oh, ada. Belum loading. Mana fotonya anjir? Gak ada. Ayo nah. Nah, si Opa nih. Ntar ya, satu suap lagi guys. Satu suap, kita cuci tangan, langsung kita bongkar. Laki-laki jahanam anjing. Nah, saya coba. Tunggu dulu situ ya. Gue pakai sabun dulu. Sabunnya di sini soalnya. Tertutup sudah pintu. Oke. Are you guys ready? Ya, jadi ini si Opa yang umur 36 ya. Dibilang cakep. Ya, cakep. Gua nggak mau ngasih lihat cantingnya, ntar ya, lihat dulu ya. Badannya, mau lihat badannya nih. Gua tutup cantingnya ya. No. Oke. Jadi dia itu sebenarnya seharusnya bantuin gue bayar hotel. Jadi dia nanya, lu tinggal di mana? Gue bilang di Myeongdong. Terus dia bilang di mana? Di hotel. Terus dia gimana ya nih? Dia yang say hi duluan guys, ya tuh. Halo, tanggal 6 Maret ya. Korean first here, nice. Oh, ini cantinya ya. Ini di picture gitu kan. Terus mana yang dia confirm mau bantuin gue bayar hotel. Ya, karena kan dari Grindr kan. Mana ya? Nih, I will give you the money. Mana sih? Aduh, kok ini apa? Blurry. Gila nggak? I will give you the money. Ya udah, gue bilang kan, baby, jangan lupa bawa ke ATM dulu. Gue udah bayar hotelnya. Terus dia bilang berapa? Gue bilang 90 ribu aja. Gue bilang gitu, bayar hotelnya. Iya, 90 ribu won. Oke, then I need to go back home first. Gue bilang oke. Nggak usah lah, gue bilang nanti aja lu utang sama gue bilang gitu kan. Gue bilang gue percaya kok sama lu datang lagi besok, gue bilang gitu. Ya udah, nanti lu bayar gue hotel gue pakai credit card dulu gitu kan. Tuh, terus dia datang ya. Tuh, besoknya dia mau datang lagi. Tuh, Are you still gonna see me tomorrow? Yes baby, almost. Dia bilang gitu. See you tomorrow, what time? At night baby. Habis gitu gue di ghosting kan, enjong. Tau gitu gue mending suruh dia bayar dulu. Atau kemarin janjinya atau enggak dia bayarin hotel gue perpanjang gitu loh.
perpanjang hotel gua di Myeongdong. Cuman gue tidak masalahkan uangnya ya. Kalau duit, sorry to say ya, gue juga punya duit gitu loh ya. Gue tidak mempermasalahkan duitnya ya. Kalau duit, gue bisa bikin duit ya. Gue bisa bikin duit sendiri tanpa minta sama dia. Oke? Tapi karena dia udah menjanjikan dan mengucap dia sudah mau bantu gue bayar hotel, jadi gue kayak yang kesel gitu, ngerti gak sih? Udah mah dia bilang katanya mau bayar, terus nggak jadi. Ya mending lu bilang dari awal, nggak usah bilang bayar gitu kan, ya kan? Jangan sok punya duit terus tiba-tiba menghilang gitu. Itu yang gua keselnya. Oke, kita flashback dulu ya. Pas dia datang kan gue beli kondom kan. Kondomnya aja 20.000 won guys, 200.000 gitu kan. Beli kondomnya karena kondom mahal sih, emang mahal kan. Kondomnya 200.000, hotelnya 70.000. 70.000 won, makanya total 90.000 won, ya kan. Dia udah mengokehkan gitu. Aduh. Gimana ceritanya ya? Ya dia datang, terus gue suruh dia mandi dulu kan, suruh dia mandi, sikat gigi segala macem kan. Ya gue merasa cewek-cewek Korea gitu kan, merasuki ini kalau misalnya nanti ini kan aku save yang belum buka puasa di skip dulu ya say, karena ini 18 tahun ke atas. Oke? Ini 18 tahun ke atas. Kalau misalnya kalian yang belum buka puasa atau gimana, di skip dulu ya, karena ini mungkin ceritanya detail atau gimana. Oke? Atau gue libur dulu guys selama Ramadan, gue nggak review. Gimana menurut kalian? Gue tidak mau menyinggung, nggak mau mengundang rasa birahi kalian juga. Sebelum aku lanjut nih, menurut kalian gimana? Apakah lanjut? Apakah aku stop dulu selama 1 bulan? Karena kan 300 orang yang nonton ini kebanyakan Muslim kan. Kalau kalian bilang libur, aku libur. Gaspol, udah ya. Nggak ada satupun orang yang bilang aku suruh libur ya. Oke? Deal? Lanjut, oke. Lanjut ya, oke. Jangan libur. Oke, jadi si Opa itu udah mandi, udah sikat gigi, udah segala macem kan. Dan sebelum datang pun dia dicek di resepsionis karena hotel yang kemarin itu rada ribet. Harus pakai paspor lah segala macem. Makanya gue bilang, aduh harus ganti nih. Mana bisa gue jualan lontong setiap laki ditanyain paspor ya kan. Dan kemarin juga di Shanghai gitu, setiap laki itu ditanyain ID, kata gue, aduh rempong deh anjir gitu kan. Di Shanghai begitu, di Korea hari yang kedua itu kayak begitu ya. Kalau di Grand Hyatt nggak ditanyain ID gitu kan. Dan gue pindah lagi ke hotel ketiga, nggak ditanyain ID ya. Check-in aja pakai robot gitu kan. Jadi si opanya bilang he's my boyfriend bla 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 segala macam. Dia masuk, udah mandi, sikat gigi. Di imajinasi gue kan kayak kayak mau romantis kan, kayak yang sarangyo opa woyo gitu kan, karena aku mikir ya dia orang Korea dan aku harus ada alter ego gitu kan. Gue kayak jadi cewek-cewek Korea yang gemoy-gemoy, kayak yang malu-malu kucing gitu. Opa, no, gitu kan, kayak yang menolak tapi mau gitu kan. No, don't do that, gitu kan. Ya nggak sih? Kayak jual mahal gitu kan. Kayak no, don't do it. Yes, gitu kan. Don't do it tapi yes gitu kan. Ya nggak? Bencongnya rada-rada
pelin-pelan gitu kan. Don't do it. No. Yes. Malu-malu meong gitu kan. Malu-malu mau gitu kan. Nah, abis itu ya kita ciuman, kita oral gitu ya. Gue isep dia isep gue. Dia jilat gue jilat dia karena dia versatile ya kan. Kata gue, wah, bahasa Inggrisnya juga dia bagus gitu loh guys. Jadi kita bisa communicate gitu kan. Makanya gue lebih disappointed karena ya we have chemistry gitu kan. Abis itu kata gue mau nempong lu dulu atau lu nempong gue gitu kan. Lu mau jadi top dulu atau lu jadi boti. Bang, it's okay up to you. Gue bilang, kayaknya mending gue jadi top dulu ya. Karena kalau gue cerot guys, gue udah gak mau main sama sekali. Jadi lebih baik gue jadi top. Jadi gue yang memasukkan kentinya aku ke lubangnya dia ya kan. Jadi buat ibu-ibu yang bingung, kok bisa war menempong ya bisa lah, masih berkenti ya kan. Gitu. Cakepnya kayak Lee Min Ho nggak? Ya nggak seperti Lee Min Ho juga, tapi ya opa-opa gitulah. Nih aku kasih lihat lagi biar kali bisa berbayang ya. Opa-opa tuh. Cakep. Cakep guys, kalau dibilang cakep banget juga enggak sih. Tapi lumayan lah. Ya. Gitu kan. Jadi aku udah menyediakan kekuatan Power Ranger, War gitu kan kayak demi kekuatan bulan, War ini harus membasmi lubang-lubang gitu kan. Lubang tuh kan anjir. sampai ini gak sih? Sampai jatuh gak sih handphone gue lubang-lubang? Karena kebanyakan laki-laki yang mau sama aku itu karena mereka pengen ditempong gitu loh guys, pengen diewong gitu. Kalau misalnya dia pengen sama cewek atau enggak waria yang bermeki, ya cuma bisa ngewong aja. Kan aku masih berkenti kan, dan aku ngaceng gitu loh. Walaupun nggak sebesar Ambon, tapi ya yang penting ngaceng gitu kan. Dan kebanyakan laki tuh nggak suka yang terlalu besar karena sakit. Jadi makanya kenapa orang bilang, Kayoko kenapa nggak suka orang bule, nggak suka orang hitam, nggak suka yang gedong-gedong gitu kan. Sakit say, ya. Kecuali kalian udah terbiasa, si lubangnya itu udah elastis. Tapi kalau misalnya belum terbiasa dan cuma menikmati marah, yang sedang-sedang aja, yang ukuran berapa, 15 cm ya, 13 cm, 10 cm juga sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting goyangannya ya, goyangannya, oke, goyang gitu. Jadi aku pakai kondom, pakai pelicin segala macam, terus ditempong, dia udah keenakan gitu loh, keenakan banget sampai dibilang dia udah mau cerot, gitu kan. Habis itu bilang stop karena dia pengen nempong aku kan. Kata gue oke. Nah pas dicabut, ini ada geli ya guys. Ya ada leaking lah. Leaking itu anjir bo ayam mengikat. Jadi kan kita pakai pelicin, pakai kondom. Sebenarnya bersih sih bersih ya, cuman ya mungkin apa ya, it happens gitu ya. Ini yang kalian sering tanya gitu, Kak lewat belakang itu nggak jorok, nggak kotor. Kadang-kadang kotor guys, karena ya kita nggak bisa membersihkannya kalau misalnya kita nggak ada semprotan ya guys. Kalau misalnya kita ada semprotan, kita bisa surut gitu sampai airnya clear gitu bisa. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat yang nggak ada semprotannya ya kita cuma bisa pakai jari doang gitu, dikucek terus di luarnya bersih, kalau dalamnya kadang-kadang masih ada teong sama ya gitulah ya. Ini gue nggak mau terlalu detail karena gue tidak mau kalian geli gitu. Jadi pas itu kayak airnya keluar dan baunya keluar, jadi kita langsung aku lap pakai tisu basah, langsung dia cuci. Gue langsung ya. Terus gue belum cerot, dia belum cerot kan, tapi kita udah kayak yang udah geli. Dia juga tahu dia leaking gitu loh ya kan. Enggak mencret gitu, enggak, cuman kan si lubrikannya
cair kan, ada apa? Pas kita keluarin ya ada thread dikit gitu, tapi bukan main thread kayak bread gitu, enggak gitu ya. Gitu, jadi pas di WC dia I'm sorry, it's okay, gue bilang gitu. Tapi gue udah nafsu, gue udah ngilang gitu kan. Terus udah mandi, bilas-bilas, gue cuci tangan segala macam, bersih-bersih juga. Nah habis itu ya terus kita coli-coli aja, kita cium-ciuman, coli-coli gitu. Karena udah gimana ya, sebenarnya kalau misalnya kita mau anal itu preparationnya banyak ya guys. Satu, kalau bisa jangan makan sebelum kita mau ngewong ya, itu. Kedua, jangan makan yang pedas-pedas, jangan makan ubi-ubian, apa kacang-kacangan yang bisa ketak kentut gitu kan, prapet pot gitu kan. Jadi jangan gitu juga. Nggak kecipirit, kalau cipirit kan peongnya keluar, enggak, ini cuma dari lubrikannya aja guys kan. Kita pakai lubrikan jadi si pelicinnya ada itunya gitu. Jadi nggak keluar teong, enggak. Teongnya nggak keluar, cuman ya ada lah apa cairannya gitu. Ceret, tapi pakai tisu basah hilang gitu kan. Tapi kan baunya keluar kan, jadi kalau saya itu jarak ya 80% kayak begitu ya, 20% orang yang nggak ngerti bersihin pantat ya begitu. Aku pun yang ngerti kadang-kadang kalau misalnya ya timingnya nggak tepat ya pasti ini educational ya guys, buat orang yang kak anal itu gimana, nggak takut keluar teong, nggak keluar gimana. Kita bisa bersihin pakai apa, pakai botol gitu ya. Ini misalnya dari botol nih, terus kita semprot, kita pencet gitu ya guys nih. Gua ada botol yang kosong ya. Jadi lu masukin air, terus kalian spread gitu. Ya, jadi si airnya kan otomatis naik ke atas pantat kita kan. Dan kadang-kadang ada yang ada penutupnya dan ada selangnya gitu. Nah, di itu benar-benar kita pakai apa? Pakai air sabun 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai si airnya itu keluarnya clear gitu kan. Nah, karena usus kita kan di atas kan. Kalau misalnya kita di ewang itu paling cuma di dinding-dindingnya aja gitu. Jadi emang harus dibersihin sih guys ya. Itu preparasinya. Pakai sabun bisa, pakai lubrikan bisa gitu kan ya, dikucek-kucek gitu. Mostly bersih. Kalau dari luar pasti bersih karena kita bisa itu. Tapi kalau dari dalam itu nggak menjamin. Jadi makanya kenapa pakai kondom dan pelicin. Jadi kalau misalnya itu teongnya nggak bener-bener ke kenti banget gitu, seenggaknya ke kondom. Makanya rada ya it's geli gitu ya, rada jijik segala macam. But it's good ya, it's good ya. Kalau dipikir-pikir ngewong apa miau-miau juga kan kadang-kadang kalau misalnya lagi pipis, apalagi lagi apa ada infeksi atau enggak apa mens gitu kan, ya pasti ada geli-gelinya juga. Kita harus menjaga kebersihan kita juga gitu loh ya, gitu. Jadi ini buat kalian tahu ya, yang gelinya ya ada jorok-joroknya gitu kan, ada bau, ada kecepirit, ada teong gitu. Itu yang gelinya, yang but dari misalnya ya dari 100 paling yang terjadi yang ada teong itu paling 10 gitu. 90% bersih guys, karena boti-boti itu mereka udah tahu, udah prepare gitu ya, apa bersihin di rumah pakai bidet gitu. Tapi di Amerika kan nggak punya semprotan kayak gitu kan. Di rumahku ada ya, gitu loh. So buat aku sih don't mind ya. Makanya aku sediain pasti tisu basah gitu, tisu. Jadi udah prepare in case something happen. Dapat kalau misalnya kita namanya jackpot ya, dapat teong gitu, jackpot, langsung pakai tisu langsung buang gitu, nggak harus pakai tangan juga gitu kan. Mereka jadi pas udah keluarin itu tisu, kondomnya diambil terus dibuang gitu kan. Karena kan kita pak pikpuk nggak harus keluar masuk gimana gitu, enggak. 90% bersih guys. Kalau misalnya orang yang tahu jadi boti, mereka udah tahu cara gimana ngebersihinnya, pakai sabun, ngerawat pantat, dicukur bulunya. Jadi that's the good side. The bad side,
ya half teong gitu kan. Pakai pancuran shower gitu kali ya bisa. Jadi ya lebih lebih ke self care sama cleaning aja sih. Makanya nggak semua orang bisa jadi boti ya guys. Apalagi yang baru pertama kali nervous gitu ya. Aduh sakitnya minta ampun itu. Lanjut ke si Opa, dia bilang sorry, terus dia cerot, kita keluar, terus bilang you promise me you're gonna come back right and don't forget my money, dia bilang promise gitu. Dan si Opa kerja besoknya, lusanya harusnya ketemu gue dan bawa duit 90 ribuan itu ya. Tapi ya dia ghosting. Dia baca itu, gue baca message gue tapi dia nggak bales ya, karena dia nggak apa, siapa sih guys yang udah ngewong kelewong terus mau datang lagi bayar gitu kan, jadi mikir dua kali kan. 90 ribu itu coba ya, coba kita rupiahin ya. 90 kawon tuh rupiah 1 juta ya, buat orang ngasih udah cerot terus mau balik lagi mau ngasih 1 juta, mikir dua kali sih. Emang aku kayak bodoh aja, harusnya kemarin sebelum dia pulang atau sebelum main harusnya dia bayarin aku extend hotel dulu atau apa gitu. Jadi seenggaknya dia keluar duit kan, dia bisa, katanya dia punya kredit card, jadi dia cuma nggak bawa cash aja, konon katanya begitu gitu ya. Jadi aku lain kali belajar kalau misalnya ada laki-laki bilang oh gue mau bayarin itu, bayar dulu gitu ya. Perjualan lontong juga aku setiap kali ketemu laki ya pasti uang dulu guys, nggak pernah misalnya datang main dulu, nggak, uang dulu di muka. Kan kalau ditanya-tanya kok duit dulu ya. Ini pengalaman aku. Kalau misalnya aku di Indonesia kan aku biasanya suka pijit plus ya kan. Biasanya servis dulu. Dia orang Indonesia ya, si mas-masnya nggak pernah bilang mana uangnya, nggak pernah loh ya. Mereka pasti melayani dulu sampai kita cerot baru kita bayar. Nggak pernah dia bilang mana uangnya, nggak pernah. Itu pijit plus. Tapi kalau misalnya lonte mungkin beda lagi ya, apalagi yang ada mucikarinya atau ada germonya, mungkin beda ya, uang di muka dulu gitu. Tapi kalau pijit plus enggak guys, dipijit dulu enak-enak dulu, habis itu kita bayar. Kalau aku nggak, bayar dulu di muka. Baby can I see the money, terus dia kasih, baru eksekusi gitu loh. Jadi selama aku ini ketemu laki-laki ya, 50% itu cuma mijit dong gitu guys. Karena mereka cuma fantasize pengen lihat war berkenti gitu loh. Nervous juga, jadi dia datang tuh cuman pengen kebanyakan ya, kan aku udah berapa ya kurang dari 50 orang kali ya, kurang dari 50 tamu kayaknya, sekitar 30-an kayaknya ada, 30-an atau 20-an gitu ya, selama aku jualan gitu kan. 50% itu cuma pijit doang, jadi aku mijitin mereka terus mereka isep, aku cerot udah. Atau kan aku iklannya antara big boob ya, big boob big load, jadi cerotan aku banyak sama teteku gede, atau aku TS dominatrix, jadi aku yang nyabok mereka, ngeludahin mereka, injek mereka, abuse mereka secara verbal gitu loh. Mereka suka gitu guys, dan itu bayarannya mahal, minimal 600 ya gitu. Mau jadi 50% pijit, 30% dominatrix, 20% aku ditempong. Ya gitu sih. Ya. Coco tahu pijit plus buat cewek nggak sih? Banyak kayaknya, cari aja di Twitter ya nggak sih? Pijit plus gigolo gitu banyak kok. 500 ribu, 1 juta, banyak. Lagian yang homo-homo juga mau kok sama perempuan. Kalau udah ganti, ntar aku review dulu ya.
Nah habis itu kan si opa pulang kan, gue bilang nggak bisa nih ya. Gue harus nyari berondong. Ketemulah sama si Cookie ini, nih yang fotonya ini ya. Dia umur 23 ya. Menurut aku dia mirip Jungkook ya, tapi itu menurut aku, oke? Versinya aku ya. Umur 23, Korean ya. Dia kerja di restoran, 75% Korean, 25% Russian, karena papahnya itu setengah Rusia, setengah Korean kalau nggak salah. Ya, mirip sama aku ya, ada mirip-miripnya sama aku juga. Pertama kali ketemu itu dia ke hotel aku yang ketiga itu nggak dicek sama sekali, apa bebas lah ya. Dia datang ke rumah ke itu aku cute gitu loh. Cute lucu lah ya. Rambutnya pirang-pirang, nerdy, kuper-kuper, pendiam gitu. So hasilnya oke, ada potensi gitu kan. Dia suka cium segala macam, and ya sedikit ada romantisnya gitu kan. So it's okay, badannya mulus, putih gitu kan. Kentinya sedang, nggak disunat, tingginya oke, bahasa Inggrisnya bagus. Makanya aku kayak ada pemikiran potensi I can make him a better guy gitu kan. Bisa jadi aku projectnya aku gitu. Makanya pas ngewong kali pertama itu ngapain ya? Oh dia aku isep dia terus tak pikpuk, dia ngewong aku, nggak ada 2 menit dia cerot guys. Nggak ada 2 menit dia langsung cerot. Karena saking antusiasnya kali ya, saking excitednya. Jadi it was disappointed ya buat aku. Yang pertama kali kayak yang kecewa banget lah, cuma 2 menit anjir baru masuk tak tiktuk cerot gitu loh. Gue kata oke. Oke. Terus dia pulang, besoknya dia datang lagi. Gue bilang, oh enggak, kita ngobrol dulu abis itu sakit karena dia rushing ya. Dan aku belum di Ewong. Tapi nggak juga sih, di Shanghai aku di Ewong. Karena dia gergetan gitu guys, jadi kayak tuk gitu loh. Nggak take their time gitu kan. Dia bikinnya memek sama pantat sama lubangnya, kan beda. Kalau pantat itu harus di keluar masuk sampai elastis gitu loh. Kalau miau kan keluar masuk gitu bisa kan. Apalagi kalau misalnya udah melahirkan atau apa, lubangnya nggak se elastis pantat kan. Kalau pantat tuh benar-benar rapat gitu kan. Jadi itu sakit banget itu sakit. Dan gue kecewa karena cuma 2 menit. Tapi kita ngobrol, gue bilang, gue jujur sama dia, gue bilang, lu sebenarnya punya rangka gitu, punya muka oke, badan oke, lu masih muda gitu kan. Tapi yang lu harus diperbaiki itu adalah giginya berantakan. Terus gue bilang karir, karena umur 23 masa lu masih mau kerja di restoran terus. Sekarang kan pasti lu mau dating sama cewek atau apa. Kalau misalnya lu cuma bikin duit segini, gue bilang gitu, pas-pasan, mana bisa lu date sama cewek. Sekali keluar aja berapa. Jadi kita punya conversation lo kayak yang, ya kalau misalnya emang lu mau bangkit, gue bisa bantu gitu loh. Makanya gue iming-iming lu nanti sekolah IT, coding atau apa. Ya kalau misalnya kita cocok, gue bawa lu ke Amerika, gue bilang gitu. Tapi lu nggak apa-apa ya, gue jualan lontong, gue bilang, it's okay, dia bilang gitu. Tapi ya kalau misalnya lu bisa ngasih gue duit, I stop, gue bilang gitu. Udah ngomong-ngomong gitu, besoknya makan yang dinner itu. Dia udah kepikiran seharian bilang, are you sure? Dia lu bakal bawa gue ke sana, gue udah pikir segala macem, mau sih, gue bilang gitu. Tapi
Gue belajar dulu ya di sini, dia bilang gitu. Nggak sekalian ngumpulin duit, kata gue. Oke, biar ada modal, kata dia ke sana. Kata gue oke. Makanya gue waktu live gue ngomong sama dia, gue sih nggak bakal bohong kalau misalnya gue bilang gue bantu, gue bantu. Gue sampai sampai bilang gini ya guys, ya udah kalau misalnya gue suka sama lu suka sama gue, kita merit aja gitu loh. 90 kan ada namanya 90 days fiance ya guys. Kalau misalnya aku suka sama cowok dan cowok itu suka sama aku bisa bawa dia dari manapun, negara manapun, dari Indo kayak dari Cina kayak dari Korea kayak, aku bisa apply 90 days fiance ya. Jadi aku bisa bawa lelaku itu ke Amerika dan kita kawin dan dia langsung dapat green card ya. Oke. Aku sampai ngomongin gitu, dia sampai kayak itu aja dia masih ragu gitu loh. Nanti gue di sana ngapain, gimana, kerjanya gimana, penghasilan berapa. Jadi dia udah kepikiran dan detail. Gue bilang, ya lu minimal bisa dapat 30 juta, 40 juta sebulan gitu kan ya. Bilang lah kehidupan sehari-hari 10 juta, bayar kosan 10 juta gitu. Bilang kan, lu belanja segala macam, lu masih bisa simpen saving 10 juta, 10 juta lagi lu bisa kasih ke nyokap lu, gue bilang gitu. Oh iya ya, dia bilang gitu. Daripada sekarang lu cuman gaji 10 juta di Korea gitu kan. Dia gajinya $8 sejam. Kerja 6 jam. Terus kerja 6 hari gitu loh. Padahal lu mana bisa survive cuman duit segitu, gue bilang gitu. Makanya dia excited. Terus gue begonya gue kasih dia $100. Karena kan tadi dia bilang apa? Mau bayar taksi kan, jadi gue kasih won juga, kasih Korean dollar juga sama US dollar. Gue bilang nih, gue kasih lu $100 buat lu bikin visa. Gue bilang gitu, lu ke US Embassy, lu bikin visa kunjungan dulu. Kalau misalnya lu suka ya kita merit, kalau enggak ya hitung jalan-jalan aja ya gitu. Terus bilang iya ya segala macam. Terus habis itu kita tektokan segala macam. Habis itu dia pulang dia kerja dulu. Dia balik kerja, malamnya dia balik ke rumah ke hotel gua. Kita pelukan, kita cium dan kita tidur, guys. Nggak have sex. Have sexnya in the morning. In the morning kita have sex lebih slow gitu. Gue sikat gigi dulu, kumur-kumur biar bersih kan. Gue isep dia. Nah, yang ini lebih enjoy lah ya. Dia ngewong gua tapi loyo gitu ya, mungkin dia capek atau apa ya, whatever lah ya. Terus ngeceng lagi, terus cerot nggak ya dia? Oh dia nggak cerot, kita lap terus gua isepin dah baru cerot. Gua keluar juga, jadi gua ngisepin dia sambil gua ngocokin yang punya gua cerot, dia cerot. Terus dia bilang, oh gue punya interview, gue mau jadi translator orang apa bisnis Korean, cause I speak English. Dia bilang, okay, that's good. Secara nggak langsung kan dia bisa save up money buat modal ke Amerika, gue pikir gitu kan. Gak semuanya juga harus gue yang ngasih. Seenggaknya dia punya inisiatif mau kerja gitu kan. Terus ya udah nanti kalau nggak ketemu lagi, don't forget about me ya. Dia ngomong gitu, gue jadi lebih ini anak beneran tau enggak sih gitu kan. Udah mah gue di PHP, udah sering gue di PHP-in segala macam. Terus anak dia bilang, don't forget about me ya. Terus gue bilang, ini bocah serius atau enggak sih? Ya udah bodo amat gitu, gue bilang gitu kan. Atau gue juga harus balik ke Amerika. Gue bilang ya udah, I have to go back today. Gue bilang later. Okay, you take care ya gitu. Dia aktivitas, gue packing, gue pijit dulu. Habis lagi pijit, anjir kata gue cakep banget yang mijit gue. Sampai 2 jam guys gue dipijit sama orang itu. Tadinya kan gue bayar sejam kan, bayar sejam 45.000 won kan, bilang 500.000. Saking cakepnya yang pijit, gue bilang 1 more hour. jadi gue dipijit, emak 2 jam guys. Kadang-kadang 2 jam juga terlalu over sih dipijit ya, karena aduh otak kita mau gimana sih guys, apa diemak-emak gitu kan.
emak 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 gitu kan. Tapi gue mikir, oh karena dia cakep ya udah biarlah gitu. Terus abis pijit gue makan apa, makan yang beef tartar. Nah abis itu gue check out hotel, naik bus langsung ke bandara. Terus dia bilang, oh lu udah di bandara segala macam. Dia masih komunikasi. Ya gue udah mau pulang, gue udah dapet tiket. Take care ya, gue bilang gitu. Fighting, gue bilang apa? I will be here if you need me, gue bilang gitu. No, it's okay, segala macam. Terus gue Google, ternyata orang Korea ke Amerika nggak harus pakai visa. Mereka bisa apply apa gitu. Bisa guys, orang Korea, orang South Korea bisa ke Amerika tanpa pakai visa. Gitu loh. Terus gue bilang, mana paspor lu? Gue tambahin ke benefit gue, jadi lu bisa terbang gratis. Kata bilang, ya nanti tunggu dulu aja, gue mau fokus, mau belajar segala macam. Nah kata gue, oh udahlah, dia udah mau mundur kali. Dia nggak tertarik, mungkin ada change his mind. Ya udahlah, gue juga terbang gitu, pulang tidur. Nah kemarin nih dia ngechatting gue. Dia chatting katanya, lu baca sendiri, kita baca bersama ya guys. Ya, can you check mana cepet lah, pakai iklan segala. Nih, hari ini hi, can you check line? Like I did, gue bilang gue udah delete, gue udah delete line gue bilang gitu. You take care in Korea, okay? I wish you well, gue bilang gitu. Terus dia bilang, gue harus jujur sama lu 100%, karena lu udah ngasih gue banyak, dia bilang gitu. Gue nggak mau ngebohongin lu. Di atasnya dia bilang dia suka sama perempuan, dia masih bingung sama war, dia bilang gitu. Gue bilang, is okay, gue bilang, jangan terlalu banyak pikiran, lu terlalu muda juga buat gue, makasih udah jujur. Habis gitu gue delete kan line-nya, karena gue nggak pakai line juga kan. Terus bilang, I don't want you to wait, I just don't want you to aku nggak mau kamu nungguin aku, tapi kalau misalnya tahun depan kita masih single, aku mau memulai relationship sama kamu, dia bilang gitu. Boleh nggak aku tanya sesuatu? Apa kamu mikir aku bener-bener cute, dia bilang good looking tuh ya, cakep. Gue mau start OnlyFans karena aku mau nabung duit, dia bilang gitu. We good right? Terus kan gue nggak bales kan, karena gue udah delete line kan. Nah tiba-tiba dia itu gue di Grindr gitu kan. We don't talk anymore, bilang. Aku sih pikir nggak usah lah, kata aku bilang. Kamu juga nggak begitu tertarik sama aku juga banyak orang cowok-cowok lain yang suka sama aku. Ya udah kamu fokus belajar sama kerja aja, aku bilang gitu. Maaf ya, aku nggak mau kamu terluka, cina bilang kecewa. Nggak apa-apa, gue bilang, aku banyak ketemu orang laki-laki, gue dibayar juga, gue nggak bakal merasa terhina, gue bilang gitu. Aku nggak punya waktu untuk buang-buang, aku nggak punya waktu untuk aku bisa buang-buang, aku harus cari pilihan yang terbaik buat aku bilang gitu. Ya juga sih, boleh nggak aku SMS lu, aku suka sama kamu. Nggak usah lah, kata aku. You good luck there. Gue juga nggak tahu namanya lu. Nah dia kasih tahu namanya. Gue bilang, siapa nama lu? Gue bilang, Carrie. Is that your real name? Yoke. Is Yoke Indonesian name? Gue bilang, enggak sih, nggak common name. Maybe I didn't face it right. I just not ready for a commitment, especially long distance. Nah dia udah ganti lagi nih. Bilang, gua mungkin ngomongnya salah, gua bukannya nggak mau berkomit sama lu, tapi gua nggak mau long distance relationship, dia bilang gitu.
Anyway, aku senang ketemu sama kamu. Kamu bantu aku banyak dan lihat kehidupan dari sisi lain. Aku berharap kita ketemu lagi di lain waktu. Gua nggak balas video. Si Kuki ini. Si Kuki. Tapi gue juga nggak bisa nyalahin dia, guys. Dia umur 23. Ya kan? Dia juga sama War baru berapa kali gitu. Baiklah muter-muter, iya kan? Lu juga nggak cakep-cakep amat anjir. Ya. Udah nggak cakep-cakep amat, Kenti lu nggak seberapa juga. Ini gue jadi ngomongin negatifnya ya. Positifnya dia masih muda, masih segala macam. Negatifnya Kenti lu nggak seberapa juga, nggak endul-endul juga gitu, nggak ngaceng-ngaceng juga. Chemistry-nya biasa aja, lu duit juga, lu bukan. Ini negatifnya, bukannya gue menyombongkan, lu juga bukan dari orang yang keluarga orang kaya, ya kan? Gue dapat apa dari lu? Udah begini aja lu bimbang. Nanti apa lagi? Kalau misalnya gue bawa lu ke Amerika, gue kawinin segala macam, terus lu bimbang anjir. Oh no thank you baby. Oh no thank you. Ya kan? Ya kan? Jadi gue kayak yang gue blok line, gue delete line gue dan gue nggak mau ngomong lagi gitu kan. Tapi dia hari ini tadi ngechat gue, hai, gue bilang hai. Gue udah gak mau bales lah, ngapain? Rugi dong. Ya nggak apa-apa lah. Namanya guys, pertemanan, perjodohan, segala macem, nggak semuanya bakal menguntungkan. Yang menguntungkan itu jualan lontong. Yang pasti menguntungkan itu jualan lontong sayang, ya kan? Kalau yang lain-lain itu merugikan. Jangan mau, I know. Hempaskan cari orang Cina aja. Gue nggak masalah. Apa dia perlu bantuan gue segala macam. Gue mampu gitu loh ya. Tapi ya gimana? Lu nya aja nggak suka sama gue. Lu nya aja nggak 100% with me. And I have to give you my 100%. Fucking no. Fucking shit gitu kan. Ya makan dulu itu ya guys. Makan dulu cheesecake. Cheesecake. Kita makan dulu cheesecake. Daripada gue marah-marah, gue emosi, ini kita makan cheesecake kan? Mana itu? Kata berapa rupiah? Tadi gue hitung-hitung 2000 lebih deh kayaknya. Gimana terlanjut cucu? Lu di mana, Cek? Di California, di hotel. Lagi jualan lontong. Kan kalau di Indonesia lagi lebaran puasa, lagi makan ketupat gitu kan. Orang-orang ketupat, bentar lagi lebaran. Ya gua gimana? Harus banyak ngumpulin duit. Keluarga bentar lagi lebaran, harus ngasih THR. Hai. Minimal 1-2 juta ngasih THR-nya ya kan? DLA kirain aku enggak ke Korea lah. Lanjut kemana lagi, Cek? Pertolongan mencari suami ke Dubai. Aku suka orang Arab loh guys. Aku lebih tertarik sama orang Arab daripada orang bule. Mereka wangi. Kayak lebih gitu ya. Mereka kayak orang Arab itu kayak ada authority-nya gitu. Lakinya tuh kayak beringas. Tapi ujung-ujungnya isep Kenti juga. Kak spill ulang kok marah? Nggak marah. Nanti kamu rewind aja lah. Tadi balik aja. Kamu takut keciduk. Coy.
Kesini ke New Zealand banyak orang Middle East. Tapi mending ke Dubai, ngelontongnya bayarnya mahal. Ayo berangkat ke Dubai, tunggu. Nggak sabar Caca review Dubai. Apa besok kita ke Dubai? Gue udah perpanjang hotel. Gimana mau ke Dubai? Mereka aja lagi pada puasa. Gimana mau ngewong? Ya kan? United tuh aku kalau mau ke Dubai harus ke New York dulu kalau nggak salah. Ya kan? Harus nunggu habis Lebaran, habis bulan puasa dulu guys, baru ke Dubai lah. Gimana aku mau ke Dubai pada puasa, ya kan? Aku di Dubai cek. Habis Lebaran aja. Ke Manila, Filipin. Aduh, bencong Filipin murah, say. Kalian tuh baru puasa tanggal 12, ya kan? Berarti tanggal 12-an lagi kan lebarannya, ya nggak sih? Lebaran tanggal berapa guys? Tanggal 11, tanggal 12? Di Indonesia ada tahu? Udah ada yang tahu lebaran tanggal 11 atau tanggal 12 April? Anybody knows? Lebaran di Dubai aja, biar dapat THR. Masa sih? Bisa. Tanggal 10. Oh, berarti aku tanggal 10 April ke itu ya, ke Dubai ya. Open aja. Yulah kita ke Israel aja ngelontong. Israel aku nggak begitu suka tempatnya tau. Aku lebih baik ke Greece. Kalau keliling dunia terus ngurus visanya ribet. Siapa bilang aku harus pakai visa? Ngefek nggak abis perawatan ke Korea? Kan aku di laser, harusnya aku microneedling. Gaby Vesta, anjir sampai nggak muncrat. Ngomong Gaby Vesta sampai muncrat anjir. Ke Dubai yuk, lebaran yuk dia. Sesudah lebaran yuk ke Dubai yuk, Gap. Gaby Vesta Ayamor. Tuh yang nanya-nanyain Gaby Vesta gimana? Baik-baik saja. Tetang lu miring. Ya biarin lah, biar satu ntar isupnya yang ngantuk isupnya gitu. Biar bisa berbagi, Gap. Kalau lurus banget tetenya nggak bisa isup kanan kiri. Komen masalah Gaby, nggak usah komen tuh, si Gaby ada di situ. Mau naik kah kau, Gap? Apa kau lagi huru hara? Piyamanya miring. Nggak sih emang tetenya apa? Tetenya sih nggak miring, pentilnya nggak simetris guys. Yang penting tetong, iyalah. Tetong simetris juga bayarannya sama, Gap. Bayarannya dolar, Gap. Ya nggak? Mau gimana, Gap? Mau gimana, Gap? Mau tetong miring, mau apa? Bayarannya sama. Yang suruh gue jualan lontong itu si Gaby loh. Ya. Naik dong. Tuh, pada minta naik. Gaby-nya lagi sama temennya. Tetong sebelah juga ada bayarannya doang. Anjir, kebayang gak guys kalau misalnya kita cuma punya tete satu gitu ya, satu lagi deplek gitu ya. Oh, you have boob? No, I only have boob. One boob, not boobs gitu ya. I only have one boob gitu kan. Isep lah sini, satu lagi deplek.
Keba, keba, kebayang nggak, satu tete satu lagi kempes gitu kan ya. Ya gimana, tete itu tete Pratunam. Cus lah ke Bali, aku mau ke Bali. Tapi ya gimana guys, lagi bulan puasa gini, mending aku di Amerika dulu lah. Gimana mau jualan lontong yang laku ketupat, ya kan? Di luar itu nggak perlu sempurna guys, makin aneh makin jahat. Iya, malah si Gaby yang bilang, udahlah kau yang cambuk-cambuk aja, kau beli apa, beli-beli leather kulit segala macam. Ini cucu, dia yang bilang, karena kan aku nggak mau, awal-awalnya masih malu-malu kucing guys, malu-malu kayak gue nggak bisa ditempong, nempong juga gue masih kayak yang geli gitu, karena kan gue nggak bisa milih-milih, tapi ada yang bawang segala macam kan. Terus dia bilang, ya udah lu cambuk-cambuk aja, lu cekek-cekek aja, kan lu tinggi, lu besar gitu kan, cowok suka kayak begitu. Ya boleh, bisa juga sih. Jadi pertama kali aku ngeluntang itu gara-gara ada Gaby. Tamu pertama aku di San Diego. Ya, Eke suruh Yuyun konsepnya ngegebuk. Itu belum ada tete loh guys. Itu belum ada tete, bayaran aku udah $600 loh, ya. Belum ada tete, bayaranku $600. Tahu nggak ngapain? Tamu pertama aku nyembah-nyembah kaki aku, dijilat-jilat kakiku ya. Terus ujung-ujungnya si orang Indianya minta didandanin, minta lipstik aku. Pakai apa? Kan rambutnya dia pendek kan, cepak gitu kan. Dia pengen pakai wig, gua nggak bawa wig, gua adanya cepolan poni gitu. Jadi gua iket, gue coba tempelin di rambutnya dia, ya dia ada rambut gitu, dia merasa cantik katanya pakai lipstick gitu, pakai bikini. Kata gue, ya udahlah terserah kau lah, yang penting gue bayar 600. Yang pakai wig badan berotot aja laku di sana. Tergantung fotonya sih Gap, kalau misalnya fotonya beda sama aslinya, ya kadang-kadang orang berubah pikiran ya. Dari 50 kurang dari 50 temong cuma satu doang yang bilang you look different, tapi tetap aja dibayar dan ada cancellation fee $100 ya. Itu sedih banget guys kalau misalnya laki gitu datang ya, terus dia bilang you don't look like your picture, anjing gitu kan. Makanya sekarang foto-foto gue nggak terlalu diedit, nggak terlalu gimana, apa adanya aja ya, karena ya nggak, ya secantik-cantiknya bencong guys, ujung-ujungnya dimatiin juga lampunya. Tapi tetap aja masih mereka mau, apalagi temong-temong gilingan emang. Jadi yang mereka cari aku tuh, mereka nanyanya aku punya tete nggak? Satu itu. Kedua, bisa cerot nggak akunya? Karena kebanyakan warwer nggak bisa cerot guys, karena mereka udah kebanyakan hormon, atau ya kebanyakan mereka hormonnya overdosis hormon tuh, mereka nggak bisa cerot. Bener-bener yang keluar tuh kayak yang secuil ya. Jadi bisa cerot nggak, bisa ngaceng nggak gitu, bisa ditempong nggak gitu, bisa verbally abuse. Percaya kalian bingung nggak guys kalau misalnya bahasa Inggris kalian pas-pasan, terus kalian mau abuse gimana? You fucking shit, you dog, you shit, you dog, you shit, fuck you dog shit. Lu cuma bisa ngomongnya gitu doang kan. Kalau misalnya gue dominatrix, you're fucking bitch, go lick my foot, you don't deserve me. Kan kita harus ngomongnya merendahkan mereka kan. Kalian cuma ngomongnya you fucking shit, you dog, you shit, you dog, you shit, you dog, you shit, you dog, you shit gitu doang. Ya kan? Kalau jadi dominatrix tuh kalian harus ngomong like you don't deserve me, you're not even a human being ya. You only deserve be in this floor, lick my foot ya, and you have to please me gitu loh. Jadi harus demanding gitu loh guys. You fucking shit. You dog, you shit, you dog, you shit. Ada juga yang gitu guys, cuma pengen duduk di pinggir.
Jadi kita nyiksa laki itu guys, dan dibayar. Ya. Nih yang aku kasih sedikit itu ya. Ada satu tamu ya guys, bayar kita 300 juta. Gua nggak salah ngomong ya guys, 300 juta guys ya. Suruh belanja ini, suruh belanja itu. Dan itu bukan sekali, 2 kali dia udah gituin. Lu mau belanja Chanel, lu mau belanja Louboutin atau apa, mereka pengen spoil kita gitu loh. Gila nggak? Duitnya dikasih juga, disuruh shopping juga. Itu cucu banget itu tamu. Sekali ngasih 300 juta ya, langsung borong Louboutin itu si Gaby tahu. Gue beli Louboutin, beli Jimmy Choo, beli apa, Chanel, cucok. Nih ya kan, ya gimana? Sebenarnya banyak yang kayak begitu, cuman ya gimana, tergantung fantasinya ya. Makanya gue pengen ke Dubai karena orang-orang bilang di Dubai lebih gila lagi. Kalau misalnya kalian cocok sama laki itu, bener-bener dibelanjain guys, katanya. Bener-bener nanti ke Dubai, private shopping, lu beli mana, tiba-tiba datang aja. Ya. Jadi dibilang cucu ya cucu. Makanya kemarin kalian nanya, kayak aku nggak kerja-kerja. Ya gimana guys, gue sekali kerja 8 jam, dibayar $20. Ya hitung-hitung dibayar pajak segala macam, sehari $100. Gue sehari bisa $1.000 guys. Kemarin aja, tapi rada capek sih. Gue 5 orang gitu dapat 1.600. Ya di Dubai kalau udah mereka suka, mereka benar-benar dimandiin duit tuh kan. Makanya gue tunggu Lebaran selesai baru ke Dubai. Sekarang kayak Lebaran emang itu gap apa laku enggak kan? Pasti lagi bulan Ramadan gini, lonte-lonte di itu kan, diikat kan. Ada batas usia nggak sih? Nggak ada guys. Ada bencong-bencong umur 50 tahun juga masih julali. Tapi aku mengingatkan semua sama teman-temanku yang jualan lontong, bersyukur gitu ya. Mumpung lu ada rezeki segala macam, nabung. Ya. Karena kebanyakan teman aku yang bikin duit $1.000-2.000 sehari, ujung-ujungnya habisnya tau nggak apa? Judi sama belanja. Jadi punya tas 10 gitu ya, punya tas mentar-mentar, tapi di bank accountnya nggak punya apa-apa sayang. Karena udah kebiasaan lifestyle kan, mental mereka kayak yang udah terbiasa. Ya udahlah, besok gue bisa dapat 1.000, besok dapat 2.000 gitu kan. Kebiasaan, habit, apa, punya duit gambling kalah, oh ya udah is okay. Punya duit belanja, terus besok-besoknya lagi bingung. Karena pasti ada sepi-sepinya guys, nggak tiap hari ini pak-pikpuk ya. Hotel harus tetap berjalan, ya kan? Kalau misalnya mereka mau cari itu utilities, makan harus makan, ya kan? Makanya gue di sini seminggu, habis itu gue pulang dulu ke rumah, refreshing segala macam. Enggak, gue ngadon di sini juga, dan kadang-kadang gue traveling ke Boston, ke OC gitu loh. Kalau bosan gue kemana gitu, ya. Makanya kemarin gue cobain ke Shanghai, ke Korea, ternyata sepi. Kalau Korea masih banyak. Biaya hidup mahal di Amerika sehari 35 juta. Hotel aja udah 3 juta, Gap. Gimana lu teh? Hotel aja sehari 3 juta, ya. Belum makan minimal $50. DoorDash. Gua sih rada ngirit karena gue bawa rice cooker ya. Bawa beras, beli ayam, bawa sambal. Ke hotel gue beli beras. Kalian bayangin nggak? Gue beli beras mentah. Karena apa? Gue mikir sekali makan 20 apa? Otak-otak Cina gue langsung mikir kan ya. Sekali makan 20. Gue kalau makan 2 kali $40. Kalau sehari gue $10 aja, gue bisa ngirit. Ya kan? Kayak tahu aja. Kan si Gaby kemarin di Amerika. Gimana?
2 kali dia ke Amerika. Coco udah nggak lagi kerja. Sebenarnya harusnya gue kerja, cuma sekarang lagi call in sick. Sayang guys, apa duitnya. Ntar kalau misalnya udah dia bilang, hey harus balik kerja, gue balik kerja. Karena gue bisa infal, gue bisa bayar temen gue untuk ngerjain kerjaan gue. Apa gue kesingkau? Adalah gue kayaknya sebulan ini, selama bulan Ramadan aku di Amerika dulu, ngumpulin duit, ya kan? Habis itu mungkin aku ke Dubai dan ke Indo, ya. Jadi aku ke Dubai dulu nyari duit lagi, baru ke Indo. Yuyu nggak mau kerja lagi, udah enak jadi enong-enong. Tapi sayang flight benefitnya, Gap. Kalau ke Indonesia kan ke Asia minimal bolak-balik 1.500-2.000. Gue bisa naik bisnis kelas gratis, makanya gue pepet-pepetin. Jadi kalau misalnya gue pulang ke Asia, gue masih bisa naik bisnis kelas gratis. Kak nggak pernah nyoba Eropa. Waktu aku ke Eropa, waktu itu aku belum jadi lontong, sayang. Songkran nanti ke Thailand lagi dong, Cok. Kapan itu Songkran? Coba ya. Sekarang udah ada tetong nih. Kita lihat dulu ya, Songkran. Songkran Thailand. Abis lebaran ya, tanggal 13 April ya. Boleh juga tuh. Jadi gua nanti pesawatnya ke Singapura. Di Thailand 3-4 hari. 3-4 hari party-party baru ke Indonesia. Bisa juga sih. Bisa juga. Coco emang bisa izin sakit tapi bisa terbang pakai fasilitas. Aku terbangnya pas aku libur. Jadi bukan waktu aku sakit, kan aku udah ada schedule-nya. Nah pasti nggak si Gaby join sama Kayoko? Dia lagi sama temennya. Tadi aku udah ngajak. Kalau dia mau mah dia pasti udah naik. Udah nggak usah disuruh juga, dia udah naik sendiri. Dia pasti kalau lagi bosan begitu guys. Ke tanggal 19 nggak kelamaan Gap. Songkrannya tanggal 13. Gue nungguin lu tanggal 19. 6 hari anjir, kelamaan, gue bosen. Songkran seru guys. Kemarin aku ngewong gak sih? Guys, aku ngewong gak sih guys? Kan gue tanggal 11. Iya, tapi kan ini tanggal 13 sayang. Gue kemarin di Thailand ngewong gak sih? Lupa. Tapi kan banyak kan hemong. Hemong sayang. Boleh juga sih. Tapi kalau ke Bangkok gak bisa cari duit say. Lontenya murah-murah. Lontenya 500.000, 300.000. Jadi kalau ke Thailand gue cuma have fun doang. Ada juga sih bule-bule yang high class. Cuman jarang. Ngewong. Gak bisa tahu gue ngewong aja lupa. Kayoko baca chat aku dong. Kenapa sayang? Cerita aja live ada tamu, nggak pernah. Siapa, aku atau Gaby? Ya kalau Gaby memang nggak harus. Nggak, kadang-kadang Gaby juga ngomong kok. Tergantung moodnya Gaby. Jadi aku seru sih ke Bangkok tanggal 13-14. Tapi aku suka pantai. Apa kita ke Phuket, ke Pattaya aja gitu? Kita mah muna-muna club guys. Oh, kebanyakan gini ya guys. Nih, gua spill ya. Kebanyakan
orang yang tidak mengakui, misalnya nih, kok bukan bencong, dianya bencong. Ih, lonte, dianya lonte. Dianya dulunya antara mantan lonte atau masih jadi lonte, guys. Cuman nggak mau mengaku, jadi dia cuma nunjuk-nunjuk doang ke orang. Karena orang yang nggak apa nggak merasa dirinya insecure, nggak mungkin dia ngomong gitu, ya. Nggak mungkin dia ngomongin lu bencong, lah dirinya sendiri bencong. Lu lonte, lonte. Dulunya juga dia sendiri jualan, ya kan? Gitu. Aku sih sharing begini biar mengingat kenang-kenangan ya guys. Karena mungkin dari sharing begini aku ada stop-stopnya gitu. Aku bukan melakukan ini bukan karena hype atau apa ya. Ini adalah kehidupan aku ya. Baik buruknya aku sharing ke kalian karena lebih kayak cermin gitu. Aku tidak bangga aku jadi lonte, enggak. Tapi aku membutuhkan duitnya itu. Ya. Sebulan aku bisa 100 juta lebih, guys. Ya gimana? Gimana? Mau 1000 pesawat yang aku parkirin juga nggak mungkin aku dapat uang segitu. Ngerti nggak? Ya. Jadi ya ini buat diary-nya aku aja. One day mungkin aku malu atau apa, but it's okay. Gue mengakui siapa aku sharing apa yang aku lakukan. Kalau nanti aku berubah dan aku meninggalkan perlontongan ini ya udah gitu loh. Ya kan? Terlanjur cucu. Kalau di Amerika tarifnya berapa? $600 sayang kita buka harga. Suka malahan kalau live belak-belakan sharing-sharing gini Kak, just be yourself. Tapi kan kebanyakan followernya aku kan dari Indonesia, ya kan? Dan budayanya beda juga, gitu loh. Takutnya dia nggak pernah laku. Pernah, konon katanya pernah, guys. Orang kalau misalnya ke Kuala Lumpur ngikut-ngikut juga kok jualan kok. Lebih gede dari 1 bulan, Kak. Gaji 1 bulan aku kalau misalnya aku full kerja ya 20 hari, ya 8 jam, aku cuma bikin misalnya 30-40 juta, guys. Aku kalau misalnya nggak kerja, aku minimal bisa dapat 100 juta. 100 juta pasti aku dapat. Ya. Kalau aku hemat segala macam, 100 juta aku pasti dapat. Makanya aku kemarin jalan-jalan ke sini sana karena rumahku udah set gitu kan ya. Udah ada yang nyewa segala macam. Terus aku mumpung masih ada benefit, makanya aku jalan-jalan. Lagian kan beda. Kalau laki kan memang libidonya tinggi, sama aja penyalon. Iya sih. Kalau dipikirin gitu juga ya guys. Aku itu bisa sehari 2 kali 3 kali cerot guys. Makanya kalau kalian bilang, Kayoke itu dong apa potong candy-nya. Wish. That's my money maker baby. Ya. Dan aku menikmati cerotnya itu. ACC apa sih? Emang apa yang di ACC bisa itu juga kok. Jadi begitu ya guys. Halo Ciko anjir. Tapi kamu happy kan? Happy banget. Untuk sekarang aku happy karena financially I'm independent, ya kan? Kedua, aku bisa ngasih ke keluargaku lebih gitu kan. Aku bisa jalan-jalan juga. Ya nanti kalau misalnya aku berhenti ini dan lebih ke kehidupan yang biasa ya one day maybe. Nah makanya mereka. Jadi gitu ya guys. Aku gak mau terlalu panjang juga live-nya. Ini udah sejam 15 menit aku live. Aku potong segini dulu aja. Nanti aku lanjut lagi. Aku juga lumayan capek, oke? Oke,
Love you all. See you in next live, okay? Bye.